Selamat siang, kembali bertemu dengan saya Maman Gantra dari Reksa TV. Dan kali ini saya menemui Dr. Tantan Hermansyah, seorang sosiolog dari Universitas Islam Negeri Jakarta ya, UIN Syarif Hidayatullah. Selamat siang, Kang. Selamat siang, Kang Maman. Ini banyak hal yang menurut saya bisa bisa menjadi bahan obrolan atau apa. Saya minta komentar Akang. Sorry saya manggil Akang aja ya, Ya. biar nggak terlalu formal. Aman. Apa namanya? Pertama itu tentang fenomena Rojali dulu nih. Gimana Akang melihatnya? Kan kalau beberapa ya, karena mungkin background mereka ekonom ya, analisis mereka ya lebih ke aspek ekonomi ya, bahwa kita mengalami penurunan ekonomi. Tapi saya kira Akang punya pandangan lain, artinya melihatnya sebagai seorang sosiolog, karena kan sejak saya perhatikan tuh sejak COVID Akang ngomongin soal generasi rebahan lah gitu. Nah gimana nih Kang? Silakan. Ya, terima kasih Kang Maman. Jadi saya melihat Rojali sebagai fenomena sosial budaya yang itu menunjukkan kecerdasan bangsa ini ketika merespon kinerja dari para pemangku kepentingan yang lagi kewalahan untuk menjadikan apa yang ada sebagai driver ekonomi. Nah, ketika mereka tengah berjibaku dan kewalahan, sementara di sisi lain korupsi merajalela, yang jelas terdampak kan yang hidupnya hari-hari. Betul. Mereka yang kerja hari ini, bulan depan gajian atau minggu depan gajian, itu gejolak yang terjadi di kalangan ini kadang-kadang tidak ditangkap sebagai sebuah realitas yang harus direspon. Nah, kesadaran dari entitas sosial yang seperti ini, kemudian mereka secara cerdas akhirnya mengoptimalisasi apa yang ada di lingkungan sekitarnya untuk tetap hidup dalam hidup dan cara dia. Tapi sebelum itu kita harus flashback dulu. Jadi ketika ekonomi kita sangat baik, ada hal yang tidak kita antisipasi, ya ini meningkatnya gaya hidup. Meningkatnya gaya hidup berarti kan meningkatnya biaya hidup. Betul. Karena gaya sama dengan biaya, itu rumusnya. Semakin tinggi gaya, semakin tinggi biaya. Nah ini ternyata cukup lama dan meninggalkan jejak. Jejak apa? Jejak perilaku dan tindakan. Ini persoalannya. Nah masalahnya adalah ketika jejak itu sudah makin lama kan makin mengkristal tuh, jadi adat dan kebiasaan. Tetapi ternyata pada titik tertentu, yakni hari ini diantaranya adalah mereka mengalami dua hal. Satu, ada yang langsung declining, di PHK, tidak lagi punya pekerjaan tapi masih punya sedikit tabungan. Atau mereka udah naik setak tapi tidak ada potensi naik lagi. Oke, sementara barang-barang makin mahal dan lain-lain. Lalu apa yang bisa ditawar? Ini yang saya bilang sebagai bentuk kecerdasan bangsa ini dalam mengelola apa yang ada di lingkungan untuk tetap menunjang kebiasaan dia. Maka caranya adalah optimalisasi. Optimalisasi apa? Optimalisasi sumber daya. Yang dia miliki adalah mobil masih punya, atau setidaknya ongkos e-walletnya masih ada. Terus kebiasaan nongkrong di mall itu masih bisa. Itu yang saya tulis di beberapa media. Kelas-kelas yang biasa gaya hidup di mall, nongkrong sambil cekakak-cekikik, ternyata mereka tidak bisa lagi untuk memindahkan itu ke warung pojokan atau ke rumah. Karena itu sudah menjadi bagian gaya dan bahkan sudah menjadi bagian standar harian hidup mereka. Nah, secara cerdas akhirnya mereka shifting. Perginya tetap, bahkan kadang-kadang rombongan. Kalau rombongan kan lebih murah. Yang tadinya pergi misalnya menghabiskan 27.000 sekali jalan, sekarang karena perginya berlima, satu mobil 27.000 bagi 5, kan lebih murah. Ke mall, tetap ke mall. Dan mall kan tetap saja, mau mall di zaman ekonomi lesu, mau mall di zaman ekonomi hebat, mall sebagai institusi tempat orang bertransaksi. Transaksi apa? Yang paling besar ya transaksi gaya hidup. Nah mereka yang penting pergi.
begitu pergi, apa yang dilakukan sebagai bentuk respon atas problem sosial. Secara cerdas mereka bisa memilih tenan-tenan yang terjangkau oleh mereka. Mereka nongkrong di situ, bahkan hanya membeli air saja, tapi yang penting kan nongkrong, gawainya di bawah, dan mereka tetap bisa mempertahankan gaya hidup dengan biaya yang semakin diminimalisasi. Pertanyaan kemudian adalah, mengapa mereka harus meminimais biaya? Karena tadi dua hal, di antara mereka ada yang di PHK sehingga mereka harus bertahan dengan yang ada sampai dapat peluang baru, atau mereka adalah kalangan yang masih kerja tetapi udah sangat minimal, udah nggak bisa bergerak, hidupnya udah ngepas gitu, tapi gaya hidup udah terkadang gitu. Inilah cerdasnya bangsa ini. Ketika ada elit yang korup luar biasa dan kemudian memanfaatkan sumber daya ini untuk kepentingan pribadi, kalangan-kalangan ini justru berusaha bertahan dengan cara-cara yang sangat canggih dan cerdas. Itulah yang disebut sebagai Rojali. Yang penting jalan-jalan tetap ada. Yang penting gaya hidup terlihat sama orang lain, tetap pergi ke mall. Kan yang paling penting sekarang itu adalah kelihatan. Bisa update status kan gratis, iya nggak? Yang penting di mall ini, di mall itu, di tenan ini, di tenan itu kan bisa mereka koleksi. Jadi kebertahanan mereka di dunia maya, bahwa mereka tetap bisa dengan gaya hidup seperti itu cukup memuaskan dia, meskipun hanya beli mungkin air putih, air mineral yang tidak dingin, karena itu yang kejangkau. Kenapa? Karena beberapa orang hari ini juga Kang Maman ya, ada orang yang nyaman hidup di dunia maya, di dunia nyatanya dia belangsakan, ya. Tetapi selama di dunia maya dia bisa memvisualisasikan sebagai pribadi yang lain, mereka happy aja. Jadi ketika negara sudah tidak bisa ngapa-ngapain pada entitas seperti ini, kalangan-kalangan ini secara cerdas bersikap, menyikapi diri, dan merespon keadaan dengan caranya masing-masing. Rojali itu tidak ada aturan, tidak ada SOP dari negara. Ya. Itu memang kecerdasan alamiah manusia untuk bertahan. Dan inilah yang membuat kita berkelanjutan. Meskipun saya bilang, waktunya juga mall melakukan kritik atas fenomena itu. Kenapa? Dari tadinya mall itu ruang transaksi tukar barang dengan uang, bisa jadi mall sekarang menjadi ruang transaksi tukar jasa. Menyiapkan, kan mall luar biasa kan sekarang, mall luas-luas. Ketimbang hidup di luar mall gitu, yang panas, gak jelas. Lebih baik ngabisin hidup waktu gitu di dalam mall, meskipun tidak belanja. Nah, kalau mall bisa mentransformasi kelembagaannya secara institusi dari melakukan pelayanan jual beli saja menjadi pelayanan jasa, dari tempat orang nongkrong, bermain, mungkin menikmati hidup, apa dari bagi saya, mungkin itu juga peluang lain ketimbang mati sendiri ya. Dan sekarang sudah mulai banyak yang ngeluh, mall penuh tapi nggak ada yang belanja. Ya karena orang mau menikmati mall hanya untuk menikmati mall dan melekatkan gaya hidup yang sudah kadung ada dalam nadinya mungkin supaya tidak hilang. Itu saja kan. Nah itu apa? Dugaan saya pernah menduga, apakah ini fenomena Rojali ini pertama memang terjadi penurunan ekonomi ya, bersamaan dengan mempertahankan gaya hidup, atau memang ini dampak berikutnya dari maraknya penjualan online, Kang. Oke. Sebetulnya itu ada irisannya. Jadi meskipun orang sudah shifting ke menjual online, tapi gaya hidup orang kita kalau beli sesuatu tidak dicoba dulu, itu kan agak berat. Makanya kehadiran pasar tradisional, mall dan lain-lain masuk pada. Itu satu. Jadi, tetapi kemudian yang kedua, orang kalau belanjanya online nih kan, tetapi tetap pergi ke mall karena pengen beli, pengen dapat kereseknya. Karena apa? Dalam keresek itu bukan hanya keresek, bukan hanya pembungkus, tapi di situ adalah citra tertentu bahwa saya udah di mall. Nah, ini memang seperti tidak masuk akal ya bagi beberapa orang yang mencoba melihat apa sih enaknya ya, yang pikirannya fungsionalis
Tapi bagi orang-orang yang punya perspektif bahwa kehidupan itu harus dinikmati, mau rasional atau tidak rasional, itu bagi dia ya masuk akal saja. Pergi ke mall hanya pengen dapat kantong plastiknya misalnya dan menikmati mall seharian, bagi dia ada sebuah kebanggaan. Sementara belinya sendiri di online yang resiko tinggi ya. Tapi kalau di mall kan atau kadang-kadang mereka ke mall itu mengkonfirmasi. Jadi tiba-tiba di timeline atau di gawai dia ada iklan produk tertentu dan dia tahu di mall itu ada produk aslinya. Nah, mereka mengkonfirmasi. Kalau bahasa kampusnya mentriangulasi data. Data yang dia dapatkan di dunia maya di gawai dia dikonfirmasi di mall, bisa jadi dieksekusi atau di sana. Karena tidak jarang di sini ternyata sama di mall itu harganya ya beda-beda tipis beli di mall. Kenapa? Ya sama aja kan. Di mall malah bisa dapat langsung, bisa cobain dulu segala macam. Kalau bedanya signifikan, gitu dan seterusnya. Jadi ada banyak cara. Tetapi intinya adalah bahwa fenomena Raja Ali itu sebuah kritik simbolis dari warga kita bahwa masyarakat ini sebetulnya udah autopilot, sudah cerdas, dan negara kalau mau urus yang gede-gedenya aja deh. Itu korupsi sitain, bukan nyitain rekening nganggur. Kalau korupsi hartanya semua disita dengan harta benda yang dia kuasainya, itu saya kira bakal lebih signifikan ketimbang memblokir 28 juta rekening yang nganggur katanya. Nah, tapi kan ini persoalan kapabilitas politik dan ya kita tunggu mudah-mudahan ruang ini ada gitu dan tindakan itu akan. Tapi yang jelas bagi saya Raja Ali di mall itu meskipun kemudian dikeluhkan oleh para pengusaha yang ada di mall, di mana mall penuh tapi nggak ada yang beli, transaksinya jeblok. Ya dulu ketika mall penuh dan transaksinya tinggi juga mereka biasa aja gitu. Jadi ini sebetulnya kritik dinamis saja yang memang secara hukum alam ngaturnya udah begitu kan. Alam itu kan mendinamisasi kehidupan manusia agar semua saling bertahan. Karena hanya mereka yang bertahan yang bisa berlanjut kan. Mereka yang tidak bisa bertahan lewat. Ya, dan saya menangkap selain tadi kecerdasan itu ya betul ya Pak. Masyarakat kita sebetulnya itu seringkali menyikapi sebuah situasi itu dengan cara yang tidak terduga dan ya rileks sebetulnya gitu ya. Deribeuh gitu. Iya, santai aja gitu. Jadi kadang yang riuh itu kayak bendera One Piece gitu. Yang riuh itu yang menurut saya ya kecerdasannya di bawah rata-rata. Kalau yang cerdas apaan sih gitu. Gitu aja. Kibarin aja kenapa sih gitu. Justru ekspresi kritis itu kan bukan dibendung. Karena kalau dibekap dia akan meledak. Tapi ekspresi kritis itu justru harus diberi tanam. Dan kalau perlu dibikin lomba. Misalnya, bagaimana One Piece bisa kolaborasi dengan Merah Putih. Itu kan justru diberi ruang. Saya dulu pernah berdebat tentang ketika masih senang ya dengan sosok Che Guevara itu. Itu kan simbol kritik pada kedikdayaan kapitalisme dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kapitalisme secara cerdas menjadikan sosok Che Guevara yang merupakan simbol perlawanan itu justru jadi merchant yang dia jual dan dapat untung. Coba. Jadi apapun tergantung secara cerdas kita menyikapinya saja. Dan kalau kita cerdas menyikapi, merespon, maka kita akan bisa menambang keuntungan. Raja Ali juga itu tadi saya menyarankan kan di
di salah satu tulisan itu saya bilang ya ini kritik bagi mall yang selama ini ya diam-diam baik, terlalu hegemonik dan terlalu menikmati Iya betul. keuntungan secara sepihak tanpa pernah melakukan otokritik. Dan ketika sekarang dikritik dengan tindakan para Rojali, mereka kan hanya bisa ngeluh. Gitu. Padahal ketika mereka untung terus, mereka diam-diam baik. Sebenarnya kan mungkin Akang punya perbandingan nggak dengan perilaku konsumen atau ya masyarakat di negara lain, Kang? Ngelihat nggak fenomena Rojali ini di negara lain? Gini, karena kalau misalnya kita di Australia ya, atau di negara-negara maju, di Eropa, gitu, di Amerika, bahkan mall itu kan bukannya aja hari kerja, dari pagi sampai sore. Mall tempat belanja, bukan tempat jalan-jalan. Kenapa? Karena ada beda yang signifikan ya, secara fungsionalitas. Di Indonesia itu, Kang Maman ya, jalan-jalan sambil belanja itu makanya ada istilah cuci mata. Ya betul. Cuci mata itu nggak ada bahasa Inggrisnya dalam arti kultural, bukan terjemahan. Jadi cuci mata itu memang bahasa Indonesia yang dia bukan hanya sekedar bahasa, tapi juga rangkuman dari perilaku dan tindakan serta nilai yang dihayati oleh pelakunya. Kita mau cuci mata aja kok, kan? Nah, makanya kalau ke luar negeri kan kita harus hati-hati, apalagi kita kesananya in the cost gitu. Nah, jangan sampai dari sini Jumat nyampe ke sana Sabtu pagi udah tuh calon kelaparan itu kalau nggak punya teman atau saudara kan. Kenapa? Karena mallnya udah nutup, mall Sabtu Minggu nutup. Jadi kalau mau itu dari sini Minggu datang ke sana, nyampe sana pagi gitu kan, itu bisa beli belanjaan. Iya. Artinya apa? Memang dari situ ada perbedaan fungsi yang luar biasa antara kita dengan di luar. Tapi memang di beberapa negara menengah bawah ya, Middle East gitu, atau negara-negara second layer gitu ya. Memang salah satu wisata yang diproduksi itu adalah wisata belanja. Iya, makanya. Gitu. Mall itu kan Coba lihat Dubai itu, waduh keren banget kan. Itu mereka membuat mall paling luas di dunia dengan segala fasilitas dan lain-lain. Dan tadinya saya yakin bukan nyiapin buat bukan buat para ekspatriat dari Amerika, dari Barat gitu. Tapi mungkin yang negara second negara second layer ya memang kayak Indonesia ya, belanja itu sambil wisata dari Asia Tenggara apa Asia ya. Tenggara atau dari Asia, dari Arab juga ada nama kelasnya seperti itu. Tapi karena itu kemudian ternyata berdampak secara ekonomi dan akhirnya menghidupkan pasar, ya akhirnya direspon secara sangat baik kan. Bagaimana Dubai Mall itu memanjakan betul kan para di Malaysia ada yang di bawah Twin Towers itu kan mall itu berapa lantai. Kalau cuma gitu-gitu aja gitu ya, belanjanya mau gitu-gitu juga gitu. Iya, betul. Nggak terlalu istimewa, tapi kan itu kan poinnya adalah bahwa memang salah satu di antara gaya hidup kita itu adalah cuci mata. Iya. Dan ini kan saya ngelihat, saya menyebutnya perluasan fungsi, kalaupun bukan pengalihan fungsi ya. Contohnya kasus Masjid Al-Jabar kan. Itu kan masjid kan sebenarnya tempat ibadah. Tapi paling tidak beberapa ya ibu-ibu, mak-mak yang saya kenal gitu, lebih berwisata gitu. Iya. Dan bukan wisata rohani ya, wisata ya ulin itu jalan-jalan. Iya, memang. Ya, sebetulnya secara sosiologis kan itu sebuah natur ya, sebuah sikap alamiah kehidupan manusia yang selama kanalnya ada, dia akan mengikuti itu.
Saya dari dulu teriak gitu bersama teman-teman Agus gitu. Saya bilang saya itu tidak setuju dengan konsep kulturalisasi Islam. Hmm. Kenapa? Karena kalau Islam menjadi kultur, Ah. dia itu hilang nilainya. Jadi hanya nilai budaya, tapi substansi agama. Nah, itu kan perdebatan panjang. Mereka senang, senang kalau semua orang jadi berbudaya Islam. Saya bilang buat apa? Penampilannya Islam, tapi substansinya tidak. Hanya jadi tren aja. Iya, iya. Ya tapi kan boleh berdebat dan boleh berbeda. Nah, maka kemudian karena kebetulan saya juga ngajar pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, jadi saya tahu betul bahwa ada shifting dari tindakan-tindakan warga yang masyarakat yang tadinya wisata itu di tempat yang bagaimana orang menuju namanya destinasi. Tapi sekarang objek destinasi itu kemudian dibuat sangat variatif dan salah satunya adalah masjid-masjid. Kalau kita ke Maroko itu kan wisatanya masjid-masjid paling banyak selain gurun dan madrasah. Nah, kenapa? Dari tujuan karena masjidnya bagus, unik, sangat instagramable gitu ya. Dan kalau mengulik bagaimana riwayat pendirian dan desainnya, wah luar biasa. Jadi bukan pengalaman ruhani memang tempat-tempat kita yang dicari, tapi pengalaman batini saja dan pengalaman fisik. Pengalaman fisik itu bisa tahu secara kasat mata, dan pengalaman batin itu ya pernah punya pengalaman sholat di situ misalnya. Ada kan saudara-saudara dari barat itu berangkatnya dari sana jam 12-an. Pokoknya nyampe ke Bandung itu pas menjelang subuh jam 4 pagi. Saat subuh di Al-Jabar itu penuh luar biasa. Oh ya? Iya. Ya bagus dong. Itu karena menjadi semacam trennya itu pasarnya itu. Nanti habis itu beli nasi kuning sebentar Al-Jabar, terus ke Bandung kemana gitu. Jadi Al-Jabar menjadi salah satu tujuan destinasi, tapi sekaligus itu istirahat dan sholat subuh. Agak mending lah. Ya, tetapi kan di situ tidak bisa kita tolak bahwa memang ya ruang sosial selalu mencari celah sendiri untuk dia bisa bertahan. Betul. Karena kalau misalnya Al-Jabar tidak jadi destinasi wisata, yang terjadi kan dia akan menjadi stupa saja, gitu kan? Dan kalau dari stupa sayang. Jadi kalau bagi saya mah secara sosial selama fungsi utamanya tidak hilang, ada fungsi-fungsi tambahan tadi, perluasan fungsi, lanjut aja, nggak ada masalah. Dan lihat tengah capruk gitu. Betul. Karena ada saya iniin itu teman saya itu non muslim ikut ke sana. Ya, mungkin tidak masuk masjidnya ya, cuma kan ya berfoto-foto di luar. Keren juga. Iya. Ya saya lihat waktu di Maroko juga yang non muslim nggak boleh masuk masjid ya. Padahal kalau menurut saya ya masuk aja tapi dibatasi ya, hikmah. Karena itu kan secara ekonomi pendapatan juga. Betul. Kalau bisa merasakan ruang yang lain. Iya. Ini juga belum lama saya ke Masjid Bamas misalnya. Rumah Mas, nah itu kan dulu pernah jadi tren dulu ya. Iya dulu tren banget, sekarang kan sepi lah ya. Maksudnya kalau ke situ itu enak, tidak akan pernah crowded gitu karena sedikit aja. Nah, kenapa kemudian jadi destinasi wisata? Ya itu alamiahnya kan begitu. Makanya sekarang kenapa terjadi ledakan umroh? Bagi beberapa orang kan ada yang umroh itu bukan ibadah, tapi dia tren aja lagi tren gitu. Betul. Nah ini yang ya tidak salah juga ya. Iya. Artinya bukan salah benar di sini gitu kan. Bukan salah benar, biasa aja. Itu adalah ruang sosial. Dimaknai, dihayati dan difungsikan oleh setiap orang bisa berbeda-beda. Mungkin jangankan yang ke Masjid Tua Emas atau Masjid Istiqlal, jangan-jangan yang pergi ke
Arab Saudi aja mungkin hatinya mau wisata aja, Eh, kan jangan-jangan kan kita betul. nggak tahu. Kita nggak tahu betul. Dan itu juga tidak salah gitu. Ya Dia mau kalaupun wisata Arab, wisata nyium hajar aswad gitu, itu juga tidak salah, silakan aja. ya seperti halnya apa beribadah karena ingin surga katanya kan, dan beribadah ya tidak apa kan katanya idealnya beribadah itu ya karena demi ibadah itu sendiri gitu ya, demi apa namanya lillahi ta'ala itu kan ya. Tapi kalaupun kamu mengharapkan surga itu tidak salah juga kan. Boleh-boleh aja. Kang, ini udah 25 menit Kang. Siap. Waktu kita ya ngepas bener ini. Ya. Oke. Mungkin untuk sesi ini kita sudahi dulu. Nanti kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Oke, selamat siang para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.